semuanya, saya dari kelompok 4, nama saya Olivia Kurniawan dan NIM saya 11171710060. Saya Rosa Adela, NIM-nya 11 17 168. Saya Aulia Putri, NIM-nya 11 16 181. Dan saya Radela Revana dengan NIM 11 17 162. Mata kuliah Current Management Issues ini, kelompok kami mengambil topik yang sangat menarik, yaitu pengaruh omnichannel terhadap customer experience di Sephora. Sebelumnya, mungkin beberapa dari kalian nggak ngerti apa itu omnichannel dan apa pengaruhnya omnichannel dan belum terlalu menyadari akan keberadaannya omnichannel terhadap customer experience. Padahal itu sangat penting loh bagi pembisnis yang sedang menjalankan online bisnis, apalagi di saat pandemi corona ini kan harus social distancing, makanya semua bisnis diharuskan menjadi online. Nah, yuk kita simak aja presentasi kami tentang omnichannel dan terhadap customer experience di Sephora. Perkembangan teknologi dan informasi secara global telah mengubah proses belanja konsumen, sehingga media menciptakan sebuah lingkungan interaksi belanja baru, yaitu omnichannel. Nah, apa sih omnichannel? Omnichannel itu merupakan kombinasi dari berbagai macam cara dan channel untuk berbelanja, namun tetap memberikan brand feeling yang sama. Baik seperti saat kita membeli di store, di web store, di smartphone, di televisi, maupun media sosial lainnya. Sehingga konsumen juga dapat dengan mudah mencari tahu tentang apa yang ingin dibeli melalui media kapanpun dan dimanapun. Perusahaan saat ini telah menyadari bahwa strategi omnichannel sangat penting untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan pelanggan itu sendiri. Dengan miripnya layanan yang ditawarkan oleh sesama penyedia layanan komunikasi, maka yang dapat membedakan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya adalah pengalaman yang diberikan perusahaan tersebut kepada pelanggannya selama melakukan hubungan bisnis, yang dengan kata lain disebut customer experience. Customer experience yang baik dan unik akan dapat menyenangkan pelanggan dan membuat pelanggan setia kepada perusahaan, terlepas dari layanan dan harga itu sendiri. Prinsip dari omnichannel adalah mengintegrasikan seluruh saluran komunikasi perusahaan dengan pelanggan, sehingga terjadi pembagian data yang sama di setiap saluran. Pada era omnichannel, pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan melalui saluran komunikasi manapun yang diinginkannya tanpa harus mengulang informasi ketika ia berpindah saluran. Dengan begitu, pelanggan dari perusahaan yang mempraktikkan omnichannel dapat melakukan belanja dengan menggunakan berbagai channel sekaligus, baik online maupun offline. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu customer experience. Customer experience adalah pengalaman yang dirasakan pelanggan sebagai hasil interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Nah, di sini interaksinya itu merupakan ketertarikan pelanggan, kesadaran pelanggan, dan semacamnya. Untuk respon dari pelanggannya ada dua, yaitu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Yang interaksi langsung itu biasanya terjadi ketika pembelian atau inisiatif pelanggan dari pembelian barang tersebut. Untuk selanjutnya adalah interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung itu bisa terjadi di lewat iklan, word of mouth, kritik, laporan berita, dan lain sebagainya. Jadi hasil interaksi ini dapat membekas di benak konsumen dan mempengaruhi nilai dari perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penting dalam customer experience. Yang pertama adalah accessibility, yaitu kemudahan konsumen dalam berinteraksi dan mengakses produk. Yang kedua adalah competence, yang berarti kompetensi yang dimiliki oleh penyedia produk tersebut. Yang ketiga ada customer recognition, yaitu perasaan konsumen bahwa kehadirannya diketahui dan dikenali oleh penyedia produk itu. Yang keempat ada helpfulness, yaitu perasaan konsumen tentang kemudahan baginya untuk meminta bantuan. Yang kelima ada personalization, yaitu perasaan konsumen bahwa dirinya itu menerima perlakuan atau fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu. Yang selanjutnya, yang keenam, itu ada problem solving, yaitu perasaan konsumen bahwa permasalahannya itu diselesaikan oleh penyedia produk itu. Yang ketujuh ada promise fulfillment, yaitu pemenuhan janji oleh penyedia produk. Yang ke-8, yang terakhir, itu adalah value for time, yaitu perasaan konsumen bahwa waktu yang dimilikinya dihargai oleh penyedia produk.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh omnichannel terhadap customer experience. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, omnichannel itu seperti apa dan customer experience itu seperti apa. Dan di sini saya akan mengatakan bahwa pasti ada pengaruhnya omnichannel terhadap customer experience, karena zaman sekarang dilihat masyarakat milenial dari umur mungkin belasan tahun, mungkin dari 12, 15 tahun sampai dengan 40 tahunan itu lebih memilih untuk membeli barang atau produk atau jasa itu dari platform lainnya atau platform seperti e-commerce atau website dan lain sebagainya. Dan di situ omnichannel ini bergerak. Jadi omnichannel adalah channel yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memudahkan customernya untuk membeli. Jadi mungkin bisa dilihat dari physical store dan juga bisa dilihat dari websitenya atau offline store-nya. Jadi mereka bisa membeli dari physical atau offline store-nya. Jadi itu memudahkan masyarakat untuk memiliki experience lebih baik, lebih menarik kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih yang biasanya membeli di physical store nggak perlu ke store sekarang, nggak perlu ke physical store-nya, jadi kita bisa beli di rumah aja, terus beli dari gadget kita atau beli dari website seperti itu. Jadi itu pasti mempengaruhi untuk customer experience-nya. Satu contohnya nanti yang akan dijelaskan secara detail oleh teman saya Olivia itu tentang Sephora, dimana kalian semua pasti tahu kan tentang brand kecantikan Sephora. Nah, brand kecantikan Sephora ini itu memang terlihat ya memang bukan dari Indonesia ya, tetapi mereka itu memiliki strategi omnichannel yang sangat baik di sana. Jadi mereka ya memang sih kalau dari sejarahnya ya yang saya tahu itu memiliki 1900 gerai toko di 29 negara di seluruh dunia. Jadi mereka itu mempunyai banyak toko ya, dan mereka semua menerapkan omnichannel tersebut dari website mereka, dan itu membuat customer itu memiliki experience yang berbeda yang akan dijelaskan oleh teman saya Olivia. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Della sedikit tentang Sephora dan apa itu omnichannel, faktor penting omnichannel, faktor penting customer experience, dan pengaruhnya omnichannel terhadap customer experience. Nah, Sephora ini sudah ada sejak tahun 1999. Tapi waktu dulu dia itu hanya ada di offline store. Sedangkan waktu tahun 2003 2006 dia itu sudah semenjak internet sudah masuk di dunia, dia juga sudah mempelajari tentang internet itu. Jadi secara singkatnya itu tahun 2012 Sephora itu sudah berfokus kepada web, pada omnichannel ini. Meskipun waktu dulu itu omnichannel belum terlalu booming pada saat itu. Jadi dia juga berfokus pada web, online store, dan offline, dan juga gudangnya itu. Jadi ketika kamu mau beli produknya Sephora, itu tuh bisa dicek dulu di web. Ada nggak di offline store yang misalkan di Surabaya itu? Ada nggak? Kalau nggak, adanya itu di mana? Terus ada berapa stok? Kayak gitu-gitu. Terus Sephora sendiri itu memiliki aplikasi yang namanya Beauty Insider. Beauty Insider ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu yang bronze, bronze, silver sama platinum. Jadi yang bronze itu kalian hanya dapat diskon dan kupon pengumpulan pengumpulan 100 poin. Terus baru kalian itu dapat free deluxe sample size. Kalau misalkan yang silver itu kalian bisa free ongkir di Sephora terdekat dengan batasan minimal pembelanjaan $1.000. Dan yang deluxe ini kalian itu bisa dapat free makeup class. Jadi Sephora itu sering mengadakan makeup class. Salah satunya itu dengan The Balm X Sephora. Pokoknya produk-produk yang dikeluarkan oleh Sephora itu sendiri. Terus Sephora sendiri itu sudah menjadi salah satu unicorn toko kosmetik ternama di dunia. Oh ya, kenapa kok tadi aku bilangnya Beauty Insider itu minimal $1.000? Karena aplikasi ini tuh hanya terdaftar di 9 negara, yaitu negara-negara maju yang dia tuh emang ada Sephora itu udah lama di situ gitu, kayak Amerika, kayak Singapura, kayak gitu-gitu. Terus Sephora ini sendiri juga menganut, selain memiliki aplikasi itu, dia juga memiliki teknik marketing yang menarik sebenarnya untuk offline store-nya. Sephora ini menyediakan seluruh sampel produk-produk yang dia jual. Karena apa? Menurut Sephora, customer itu kalau semakin lama di toko dan dia mencobai sampel-sampel itu sendiri, terus apalagi cewek ya, cewek kan sering lapar mata. Jadi Sephora itu memanfaatkan itu untuk
agar orang itu semakin banyak pilihan dan semakin banyak yang dibeli. Jadi makanya Sephora itu menyediakan sampel-sampel. Dan yang nggak kalah menarik, SPG yang di Sephora itu ternyata bukan SPG, itu adalah beauty advisor. Jadi dia itu mengerti tentang make up, mengerti tentang jenis kulit. Terus juga dia itu kadang bisa, misalkan kalian mau beli foundation A, dia itu juga bisa mengaplikasikannya. Dengan kata lain itu bisa nge-make upin orang kayak gitu. Jadi SPG yang di Sephora itu sendiri bukan SPG yang hanya jualan aja. Terus selanjutnya di Sephora sendiri juga ada mirror yang ada database-nya kalian. Misalkan kalian sudah mendaftar menjadi beauty insider yang free, yang bronze itu, yang kumpulin 100 poin itu. Terus dia itu ada mirrornya, ada kaca yang bisa tahu kamu tuh sukaannya beli foundation apa. Misalkan kalian ada foundation baru, foundationnya LYX, itu tuh kok LYX ya? YSL. Nah, kalian mau coba foundationnya YSL ini. Tapi kalian itu tidak mau, wajah kalian itu kotor kena foundationnya. Jadi dia itu kalian tinggal ngaca aja di situ. Terus dia juga bisa virtual make up. Jadi kalian cocoknya itu foundation yang shade berapa, terus juga lipstick yang pakai bagaimana, terus eyeshadow yang bagaimana, seperti itu. Terus selain itu, Sephora itu customer Sephora itu seperti apa? Customer experience Sephora itu seperti apa sih? Sephora itu mempunyai, yang pertama itu punya aplikasi. Jadi aplikasinya ini kalian bisa pesan lewat aplikasi itu. Yang seperti aku bilang itu ada 3 tingkatan. Yang silver itu bisa free ongkir kan. Jadi kalian bisa pesan dari aplikasi itu. Oh ya, isinya aplikasi ini juga ada virtual make up-nya. Jadi kalau misalkan ada peluncuran produk baru, kalian bisa coba tanpa harus ke store-nya. Jadi kan customer kan wow, keren gitu loh. Terus yang kedua, untuk kompetensinya, Sephora juga meluncurkan brand sendiri yang berkolaborasi dengan brand ternama seperti yang saya bilang tadi, The Balm X Sephora. Tapi itu hanya dijual di Sephora aja, jadi nggak ada di toko-toko lain gitu. Terus juga pernah NYX X Sephora juga kayak gitu. Terus customer recognition-nya, customer Sephora yang lama akan merasakan perbedaan Sephora dengan toko-toko lainnya. Misalkan kenapa Sephora ini benar-benar memanjakan customer-nya agar menjadi loyal customer. Jadi berbagai macam cara, misalkan gratis skincare, free sample size, travel size kayak gitu-gitu. Untuk helpfulness-nya, Sephora juga ada secara offline maupun online. Online itu sendiri seperti yang saya bilang tadi, ada makeup virtualnya. Terus offline-nya kalian bisa tanya kepada beauty advisor-nya yang ada di Sephora. Jadi kalau kalian masih baru ya, nggak tahu makeup, ya kalian tanya-tanya aja di situ, dan mereka pasti dengan senang hati menjelaskan make up itu satu persatu. Untuk problem solving, customer itu biasanya kan bingung toh, kayak foundation apa yang cocok sama muka yang berjerawat, terus produk-produk apa aja yang bagus, terus juga ada apa aja yang di Sephora yang bisa menghilangkan jerawat. Itu juga bisa ditanyakan. Jadi bisa ditanyakan ke beauty advisor tadi. Secara online itu juga ada kontak center atau customer center itu juga yang ngangkat itu adalah beauty advisor itu, begitu. Terus selanjutnya selain Sephora sendiri itu memiliki promise fulfillment yang bagus. Jadi misalkan ya, kalian sudah Sephora ini mau meluncurkan produk, kalian tuh bisa PO di sana dan itu bisa diantar di depan rumah kalian. Kan sungguh menarik kan buat customer yang mager. Kan kita kaum mager. Apa sih, garing gitu kan. Terus untuk value for time itu nggak usah khawatir lagi kalau kalian itu butuh make up itu cepet. Jadi Sephora juga menyediakan layanan antar yang sehari sampai 2 hari sampai. Tapi hanya di 9 negara itu. Sedihnya sih itu. Tapi sekarang Sephora lagi mengembangkan sayapnya. Jadi dia lebih akan masuk ke Asia lebih banyak lagi, dan dia juga menjadi salah satu contoh toko kosmetik sedunia, karena selama ini Sephora itu belum terlalu terkenal kan, baru aja terkenal karena dia menggandeng influencer, beauty vlogger kayak gitu-gitu agar menjadi brand ambassador-nya. Terus Sephora sendiri juga menggandeng kayak James Charlie sebagai brand ambassador dia. Terus ya tips dan trik tentang Sephora. Sephora itu memiliki lemari yang display itu, yang 2 di atas itu
mahal, itu yang high end, produk-produk high end. Terus 2 di bawah itu produk yang lebih murah daripada produk yang di atas. Jadi kalian tuh kalau bisa kan, kenapa seperti itu? Karena kan yang sejajar mata itu yang pasti dilihat, dan kebanyakan customer itu memilih pilihan pertama daripada pilihan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Karena apa? Ya kadang itu orang kan melihatnya di sejajar mata. Jadi yang cocok itu ya dia coba, oh meskipun harganya segini ya wis lah tak ambil gitu. Terus si Sephora sendiri ini juga, yang kedua, Sephora sendiri ini juga memiliki trik menjual barang yang ukuran 500 ml sama 250. Meskipun ya yang travel size itu dia terlihat murah, tetapi isinya kalau dihitung per OZ-nya ya, per milinya itu lebih murah yang besar. Kenapa seperti itu? Ya karena emang itu trik Sephora agar menjual yang kecil-kecil itu lebih banyak. Karena yang kecil itu lebih katanya sih sesuai riset yang saya cari, yang kecil itu emang lebih banyak untungnya daripada yang besar. Oke, segini aja presentasi dari kami. Semoga membantu kalian para pengusaha ataupun mahasiswa atau mahasiswi yang mau membangun usaha yang berbasiskan omnichannel. Nah, apa sih keuntungan kalau kalian itu menerapkan omnichannel ini di usaha kalian? Yang pertama, kalian bisa meminimalisir budget untuk menggaji pegawai karena semuanya itu serba online, serba database, serba AI, artificial intelligence. Terus customer experience sendiri itu juga berperan penting dalam usaha, karena apa? Siapa sih yang di sini nggak mau usahanya itu atau barang yang dijual itu tiap memiliki 2 atau 3 customer yang loyal yang tiap bulan membeli barang itu? Pasti kan semua mau kan, apalagi kan perusahaan besar, perputarannya pasti besar. Jadi customer experience itu sangatlah penting dalam usaha mikro maupun makro gitu. Sudah, sekian dan terima kasih.